kadang kita tuh dibilangin nggak percaya, ngeyel banget. Nah kalau kita udah kena bantunya gitu kan ya, udah mentok, udah kejedot tembok gitu, nah baru deh percaya gitu. Sering nggak sih teman-teman ya kejadian kayak begini sama hidup kita gitu kan, atau orang-orang sekitarnya kita. Nah ketika ya orang dekatnya kita, sahabat kita, teman kita, bestie, orang tua gitu kan ngomongin kita, ngasih tahu kita nggak mau denger, kayak tutup telinga, tutup mata gitu kan ya. Dan giliran kena batunya ya malah orang lain yang kasih tahu dan kita percaya. Nah berasa gak sih vibesnya itu kayak begini terus-terusan itu kan dalam hidup ya, mau tetangga kamu atau kayak gimana ya, pasti ada lah yang terjadi. Nah sampai mau nggak mau gitu kan kudu berubah, tapi berubahnya dipaksa sama alam semesta ini, jadi berubah karena kepepet ya. Semoga kalian gak ya teman-teman ya. Tapi dengan kali ini kita bakalan baca, ayo ya, apa sih yang kamu katakan ya kepada seseorang, pada dia gitu kan, sehingga dia tuh mau berubah teman-teman ya. Dan dia ini siapa nanti kita bakalan lihat ya, buat dia kamu tuh bisa jadi sosok yang hebat, bisa jadi nyebelin, bisa jadi sukanya ngerecokin gitu ya, nanti kita bakalan lihat di sana. Oke ya, kita baca general reading, jadi ini umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan positive vibes juga teman-teman ya, supaya apa, supaya baliknya lagi hidup kalian juga jadi positif. Oke, timeless, jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati ya. Sama seperti biasanya kita bakalan bagi jadi 3 cerita, tapi kali ini kalian pick a card ya. Mulai dari sekarang juga boleh tutup mata, kalian pilih 1, 2 atau 3. Yang mana angka yang keluar ya malam ini loh. Ya seperti itu teman-teman ya. Jadi yang manakah angka yang keluar, apakah 1, 2 dan 3 ya, itu that means kalian pilih storynya yang mana. Oke, kali ini kita bakalan menuju ke teman-teman Aquarius ya. Dan untuk teman-teman Aquarius yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia juga boleh ya, silahkan menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com, oraclecardindonesia@gmail.com. Sama Indonesia berlaku, kalian boleh klik di description karena di sana juga ada link juga ya untuk menuju ke channel Oracle Card Indonesia yang kedua dan yang ketiga. Dan pasti ya beragam, karena nggak hanya tentang readingan teman-teman ya, tapi juga tentang terapi musik itu seperti apa ya. Kalian silahkan kepoin ya ke sana ya. Oke, still di channel Oracle Card Indonesia, jangan remember for always subscribe, like and giving a positive comment, so I will play with a beautiful word for you. Oke ya, kita mulai dulu ya. Buat kalian yang memilih cerita yang pertama, kalian fokuskan apa, siapa, dan bagaimana. Fokus ya, karena ini energinya banyak orang teman-teman ya. Fokus ya, ini cerita pertama. Untuk kalian memilih cerita pertama, hubungan kamu sama dia apa sih ya, bagaimana hubungan kalian, sebagai apa hubungannya, dan bagaimana. Kita lihat hubungannya kalian ya. Ini bisa jadi adalah sosok yang ibaratnya ngefans sama kamu, atau sebaliknya pun juga kayak begitu ya. Dari dia kamu berharap banyak, dari kamu dia berharap banyak juga bisa ya. Ini ceritanya bisa reverse ya teman-teman ya, bisa bolak-balik seperti ini. Tapi yang jelas ya, hubungan ini adalah hubungan yang melelahkan, pakai banget, karena masing-masing saling menuntut, saling berharap ya, saling melihat kesempurnaan lah, seperti itu. Nah apa yang kamu lihat dari dia teman-teman ya, hal-hal yang kurang baik gitu kan, yang memicu pada akhirnya kamu tuh speak up atau bicara gitu. Dia apa sih gitu ya, kita lihat. Oke, ada kamu tuh merasa ya, karena ini ada komitmen gitu kan ya, jadi kamu merasa dikhianati sama orang yang kamu sayang ya, dikhianati sama orang yang kamu percaya, bahkan ada perasaan-perasaan dimana merasa ditinggalkan ya sama orang yang memang kamu sayangi lah ya, kayak begitu. Oke, ini yang pada akhirnya memicu kamu untuk speak up ya. Responnya dia apa teman-teman ya, yang dia pikirkan setelah kamu itu bicara, apa sih yang dia pikirkan, yang dia rasakan. Kita lihat ya. Oke. Ada spiritual di sini. Yang dia rasakan, dia berasa kayak disalahin gitu loh, kayak disalahkan, kayak disudutkan, kayak berasa kayak dicuci ya, dicuci. Dicuci dengan omongan yang kadang-kadang ya menyakitkan lah gitu ya. Ya merasa dipaksa untuk berubah gitu ya. Responnya dia seperti itu. Terus nyala-nyalain pula gitu ya. Nah yang kamu katakan ini bakalan berimbas apa? Kita lihat ya.
Ada kepergian sih teman-teman ya. Mungkin kepergian ini karena memang butuh waktu ya untuk menjauh gitu sementara waktu. Tapi pada akhirnya jadi menunda banyak masalah gitu kan ya, masalah-masalah yang sebenarnya udah bisa diselesaikan, bicarain selesai gitu kan. Ini jadi ketunda semua dan akhirnya hubungan kalian tuh jadi gantung gitu, jadi nggak jelas ya. Karena ya ini dia gitu. Padahal mungkin sebenarnya dengan kepergian ini bisa aja gitu kan dia belajar banyak. Tapi ya kalau masalahnya nggak selesai atau nggak kelar ya ditunda-tunda juga bakalan nambah masalah lagi, right ya, kayak begitulah gitu. Nah, apa sih yang sebaiknya kamu lakukan ya? Apa yang sebaiknya kamu lakukan? Kita lihat ya. Apa yang sebaiknya kamu lakukan kalau dalam posisi seperti ini? Hati-hati terjebak ilusi ya. Ilusi-ilusi yang ada di pikiran kamu sendiri, terutama teman-teman ya, kalau misalkan menyangkut tentang hubungan dengan orang lain gitu kan ya, karena ketakutan kita yang pada akhirnya tidak membuat kita move ya, tidak membuat kita maju dalam hidup seperti itu. Jadi ya hati-hati terjebak ilusi. Nggak ada yang namanya pengorbanan yang udah kamu lakukan di hubungan yang kamu jalani ya dengan seseorang siapapun itu ya, itu bakalan sia-sia gitu aja. Tidak ada yang sia-sia di dunia ini teman-teman ya. Kalaupun sekarang ini kamu merasa dikorbankan ya dalam satu situasi kondisi yang hubungan yang gak jelas teman-teman ya. Hubungan sekali lagi bukan hanya sifatnya romantisme ya, pekerjaan pun juga bisa teman-teman. Ini nggak ada suatu hal yang sia-sia ya. Jadi ya tetap semangat apapun yang terjadi dan ingat untuk apa? Untuk fokus, tidak terjebak ilusi yang hanya ada ketakutan-ketakutan yang ada di pikiran kamu aja, tapi fokusnya sama realita yang ada ya, seperti itu. Jangan menunda-nunda lah masalah gitu. Jadi seperti itu ya. Oke. Right, ini buat kalian yang membeli cerita pertama ya. Sekarang kita akan menuju ke teman-teman yang membeli cerita kedua. Kita lihat cerita keduanya kamu ya. Dia tuh siapa sih ya? Hubungan kalian tuh sebagai apa? Bagaimana ya? Kalau dilihat di sini, ini bisa jadi adalah orang yang berkaitan secara pekerjaan ya. Orang yang berkaitan secara pekerjaan. Jadi satu circle lah pekerjaan ya. Seperti ini. Tapi sebenarnya kalau misalkan dilihat ya orang yang lumayan dekat ya teman-teman ya, orang yang lumayan dekat. Apa yang kamu lihat dari dia? Ketidakbaikannya memicu kamu pada akhirnya mengambil langkah untuk speak up atau bicara ya. Kita lihat. Oke, karena ada perubahan-perubahan yang sebenarnya nggak perlu ya, seperti itu, dan perubahan ini menuju ke arah yang nggak baik sih teman-teman ya. Ini yang pertama. Yang kedua ya bisa jadi ya karena hubungan-hubungan yang berbahaya. Jadi bisa jadi dia berhubungan dengan seseorang atau dia menawarkan kamu ya untuk berhubungan secara ini nggak bagus gitu. Artinya mungkin dia udah punya pasangan atau kamunya udah punya pasangan dan dia menawarkan sesuatu hal yang ya nggak baik lah ya, kayak gitu kan. Udah tahu punya pasangan tapi masih ditawarkan hubungan-hubungan yang berbahaya ya. Pada akhirnya kamu speak up gitu. Nah, responnya dia apa teman-teman ya? Terus dipikirkan tentang kamu dan apa yang dia rasakan itu apa sih ya? Marah pasti gitu kan. Dia mencoba untuk menghalangi ujian, menghalangi gitu kan, memberikan cobaan-cobaan ya dalam pekerjaan ataupun dalam apa, pokoknya kayak ngerusuhin gitu loh teman-teman ya. Seperti ini responnya dia. Jelek sih responnya ya, marah, otoriter yang kayak gitu-gitu. Nah, apa yang kamu katakan ya ini berimbas apa ya? Berimbas apa sih sama dia, sama hidupnya gitu kan ya, dan sama kamu juga tentunya ya. Ini pastinya jadi toxic relationship kan, yang tadinya mungkin baik-baik gitu kan ya, tadinya nyaman, tadinya mungkin saling membantu, saling ngerti gitu kan, terus jadi toksik karena ada penolakan di sana gitu. Jadi halangan-halangan buat hidup kamu juga jadi nggak gampang ya. Buat dia juga ya, dia sendiri yang bikin nggak gampang pada akhirnya. Nah, apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan teman-teman? Yang sebaiknya kamu lakukan apa? Ada power. Kamu tuh jauh lebih kuat daripada apa yang kamu pikirkan. So you don't have to worry ya. All you have to do adalah membangun gitu kan internal power dari diri kamu sendiri, sehingga kalaupun ada masalah-masalah, ada kekuatan-kekuatan yang di luar dari eksternal gitu kan ya, itu tidak mempengaruhi kamu lagi. Jadi ya lalu pertimbangkan baik-baik sih teman-teman ya, kalau misalkan kamu berada di satu lingkungan yang itu toksik dan menurut kamu itu is not worth it gitu kan ya at all, dan itu hanya membuat kamu tuh pada akhirnya jadi hidupnya jadi nggak nyaman, nggak tenang ya, pikirkan atau pertimbangkan baik-baik untuk gantilah circle ya gitu ya. Kendalikan emosi, jangan terlalu terburu-buru kalau mau ibaratnya memutuskan satu
satu langkah yang akan kamu lakukan gitu kan ya. Sabar teman-teman, sabar ya, sabar, lihat dengan jernih, karena dengan kejernihan pasti ada solusi ya. Jadi jangan terlalu terburu-buru, mempertimbangkan ya, mempertimbangkan dengan baik. Oke, ini buat kalian yang memilih cerita nomor 2 ya. Sekarang kita akan menuju ke teman-teman yang memilih cerita nomor 3. Kita lihat ya, buat kamu yang memilih cerita nomor 3, kita lihat hubungan kamu seperti apa, bagaimana hubungan yang semacam apa. Kita lihat ya, hubungan yang jelas, hubungan yang gak bisa diekspresikan, hubungan yang susah banget buat jadi diri sendiri, hubungan yang gak bisa terbuka satu sama lain ya, saling memendam perasaan ya, gak enak lah pokoknya hubungan-hubungan yang disembunyikan ya, seperti perasaan-perasaan yang disembunyikan ya, seperti itu. Lalu kita lihat apa yang kamu lihat dari dia ya, ketidakbaikannya yang pada akhirnya memicu kamu untuk bisa speak up atau bicara ya, mau nggak mau mengambil langkah nih, mau nggak mau harus bilang nih gitu ya. Oke, karena ini sudah menyakiti gitu ya, ada perasaan-perasaan sakit ya. Cinta sih cinta gitu kan, sayang sih sayang, tapi kalau harus terus-terusan pada akhirnya ini menyakiti banyak hal, banyak pihak gitu kan ya, ya kenapa harus dipertahankan gitu loh, hal-hal yang nggak bawa kebaikan ya, seperti ini. Jadi ya pada akhirnya kamu bicara sih ya, untuk apa ya, perasaan merasa dicintai ya, merasa disayangi yang itu masih belum kamu dapatkan selama ini ya. Ada perasaan-perasaan seperti itu, cinta tapi kalau menyakiti buat apa ya, akhirnya bicara sih, speak up ya, daripada menahan-nahan beban ya perasaan, right ya. Lalu kita lihat ya teman-teman ya, responnya dia apa sih yang dipikirin ya pada akhirnya tentang kamu, dan apa yang dia rasakan ya setelah kamu bicara ya. Oke, masih terjebak ya, dia tuh nggak bisa move on ya, nggak bisa move on dari masa lalu gitu kan ya, masih selalu terjebak di hal-hal yang sama ya. Lalu juga ini efek atau imbasnya sih lebih ke on off ya, karena memang seperti itu ya, secara emosi juga naik turun. On off sih ya, marah sih ya, emosi lebih ke emosi ya, bukan kemarahan ya, kemarah aja tapi lebih ke emosi sih ya, yang emosian terus abis gitu juga nggak sabaran, nggak mau ngedengerin kayak gitu ya. Ini responnya dia, on off sih, ini on off ya. Nah kamu katakan ini nih berimbas apa sih ya, baik buat hidupnya dia ataupun hidupnya kamu teman-teman ya. Oke, kalau dilihat di sini lebih ke hubungan kalian jadi agak sedikit renggang ya teman-teman ya. Bahkan mungkin ada beberapa teman-teman yang sedang mengalami nggak bisa kontak gitu kan, lost kontak gitu. Terus secara silaturahmi juga jalinannya agak kurang baik ya, ada selisih-selisih paham. Mungkin dari apa yang dikatakan gitu kan, mungkin apa yang kamu katakan ini jadi kan kalau kita bicara sama seseorang tuh tergantung ya moodnya seseorang pada waktu itu tuh kayak apa. Ada yang pada waktu kita bicara ya hal-halnya bener-bener serius banget gitu kan, terus habis gitu si orang yang bicara ini moodnya juga lagi bagus ya, itu bisa yang namanya akan selesai dengan baik gitu kan ya, ada solusi-solusi yang bisa diambil. Tapi kebayang gak sih teman-teman ya, kalau misalkan masalahnya sebenarnya nggak begitu besar sih, tapi kalau pas waktu kita bicara orang tersebut moodnya lagi jelek banget, bad mood ya, ini bisa jadi masalah yang sangat besar banget gitu. Jadi ya ini bakalan berimbas seperti itu sih ya, ke hubungan kalian itu secara silaturahmi jalinannya agak kurang baik ya, pada akhirnya seperti itu, ada crash lah ya. Nah apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan, apa yang sebaiknya mesti dilakukan ya kalau misalkan problemnya seperti ini? Ada balance sih. Yang pertama itu yang paling penting adalah menenangkan diri terlebih dahulu ya, kasih tenang dulu teman-teman ya, ibaratnya kasih kendor dulu, kasih waktu ya, kasih waktu untuk kasih jarak ya, untuk supaya kalian berdua itu bisa yang namanya lebih seimbang lagi dalam hidup ya, seimbang, tenang ya, tenang dulu deh, tenang ya. Lalu juga untuk belajar lebih fleksibel teman-teman, melihat dari berbagai macam sudut pandang, karena ya yang penting buat kita tuh belum tentu penting buat orang lain ya, demikian juga yang penting buat kita belum tentu juga penting buat orang tersebut yang kamu bicara ini gitu. Untuk bisa mengekspresikan perasaan bagus, tapi tetap ya mengekspresikan perasaan pun juga kita mesti melihat dan memilah kata supaya juga
masuknya ke orang tersebut itu juga bisa masuk. Jangan yang namanya emosi yang bicara, karena jadi percuma ya, jadi percuma banget ya. Kalau kita bicara dengan kebaperannya kita nggak akan nyampe, yang ada malah justru kita emosi ya, seperti itu. Oke, right, ini adalah cerita kamu yang ketiga ya, buat kalian membeli cerita ketiga. Jadi sebenarnya teman-teman ya, kita kan mau ngarep orang berubah ya, atau mau merubah orang itu kira-kira bisa apa enggak sih ya? Nggak bisa. Karena apa? Karena kontrolnya nggak ada di tangan kita, ada ya di orang tersebut. Kita mau bicara panjang lebar, mau berbuih-buih seperti apa ya, kalau dia sendiri nggak mau mengambil satu perubahan, satu langkah untuk berubah dalam hidupnya dia, ya susah ya, seperti itu. Oke ya teman-teman, kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda pula, zodiak yang berbeda pastinya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.